Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, dan berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, malam ini insyaallah kita akan mulakan dengan hadis yang ke-29. Betul Pak ya? Ada buku yang insyaallah saya akan bagikan kepada antum semuanya. Insyaallah sebenarnya tadi saya sudah bawa sebagian, ada di samping, dan belum sempat saya bawa ke sini karena keterbatasan. Baik, insya Allah kita akan ambil hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini tajuknya adalah pintu-pintu kebaikan. Ya, tajuknya adalah pintu-pintu kebaikan. Oke. Jadi pintu-pintu kebaikan, saya akan bacakan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil layli. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta idza balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sinamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa zirwatu sinamihi al-jihad. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api, dan salatnya seseorang di pertengahan malam memadamkan dosa-dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,
sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku berkata, "Mau wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Maukah aku jelaskan kepadamu tentang sesuatu yang menjadi kunci untuk menjalankan itu semuanya?" Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang lisannya, ya, lisannya sambil berkata, "Tahanlah ini ataupun lisanmu." Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqalatka ummuk." Ya. Thaqalatka ummuk itu kalau seandainya kita terjemahkan secara harfiah, itu artinya adalah kamu kehilangan ibumu, tapi sebenarnya itu adalah kalimat yang jazar, artinya kalimat yang menjelaskan bahwa apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Kemudian, tidaklah menjerumuskan manusia ke neraka di atas wajah-wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dampak daripada akibat lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, kemudian ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Baik, ini adalah hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan kebajikan yang menghantarkan seseorang menuju surga dan menjauhkannya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasanya berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal." Ini adalah doa. Artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu syurga dan segala sesuatu yang mendekatkanku dengan syurga. Baik itu dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Dan saya berlindung kepadamu daripada neraka dan segala sesuatu yang menjadikan saya dekat dengannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya. Amalan yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal adalah amalan yang bisa menyebabkan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Tetapi perlu untuk kami sampaikan di sini bahwa sesungguhnya amalan seseorang itu tidak mungkin bisa membayar surga dengan amalannya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sebuah sabdanya mengatakan, "La yadkhila ahadan amaluhul jannah." Seseorang itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat pada saat itu bertanya, "Kamu juga termasuk ya Rasulullah tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena amalanmu?" Kata Nabi, "Qala la." Ya, wala ana. Kata Nabi, ya, dan termasuk saya juga tidak dimasukkan oleh Allah karena amalanku. Ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi." Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya. Ya, meliputiku dengan rahmatnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa amal saleh tidak bisa dijadikan sebagai bayaran untuk masuk surga. Ya, karena kenapa? Sebesar apapun amalan yang telah kita kerjakan, maka tidak akan pernah ada bandingannya dengan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita. Kenikmatan surga yang nan abadi itu, yang sangat abadi, ya sempurna. Ya. Maka amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak mampu membayar itu semuanya. Terlalu mahal kalau seandainya dibayar. Ya. Maka di dunia ini, jika kita ingin mendapatkan kenikmatan, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya. Dan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini hanyalah bersifat sementara dan sesaat. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kalau kenikmatan akhirat, maka
dia akan mendapatkan kenikmatan yang berterusan dan selama-lamanya. Khalidina fiha. Dia akan kekal di dalam surga tersebut. Ya. Maka ayolah wal akhwat, di sini saya sampaikan bahwasanya amalan seseorang itu bukanlah sarana ataupun bayaran untuk mendapatkan surga Allah. Kalau seandainya Allah tidak meliputi kita dengan rahmatnya, kita pun tidak akan bisa mendapatkan surga tersebut. Maka dari itulah, kalau kita mencoba misalnya untuk membandingkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mungkin orang akan bertanya, masuk akal tidak? Hanya 2 rakaat sebelum fajar dilakukan, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dari sinilah akhirnya kita mengetahui bahwa sesungguhnya amalan seseorang itu tidak bisa dijadikan sebagai bayaran untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang bisa meyakini bahwa sholat yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah. Ada tidak orang yang sholat pasti diterima oleh Allah? Tidak kan? Karena amalan kita banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, bahkan waktunya pun kadang-kadang sangat sesaat. Ya, makanya ada ulama itu yang mengatakan kalau seandainya kita mempunyai umur 60 tahun, berapa lama sebenarnya kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, 60 tahun, berapa lama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau 60 tahun itu, kalau dari bayi sampai dia besar, itu berapa tahun itu? Taruhlah 10 tahun sebelum dia balik ya. Dia balik 10 tahun. 10 tahun dia balik berarti dia sudah tinggal 50 tahun lagi. Tinggal 50 tahun lagi, kalau seandainya dalam satu hari dia tidur 8 jam, berarti dia 20 tahun hanya untuk tidur. Kemudian 20 tahun lagi untuk bekerja, karena biasanya kita bekerja berapa jam? 8 jam. Tersisa berapa jam? 10 jam. 10 jam itu belum tentu juga untuk ibadah. 10 jam itu belum tentu juga untuk ibadah. Banyak yang dilakukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan bahkan tidak benar. Maka ya akhwat, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, itu tidak bisa untuk membayar yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun banyak kekurangan. Ibadah yang kita lakukan biasanya tidak sempurna. Ya, biasanya tidak sempurna. Tetapi amalan-amalan ini adalah amalan yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan berarti sudahlah kalau begitu saya nggak usah beramal, karena toh bukan amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini juga cara berpikir yang salah. Ya, tetapi yang kita perlu untuk katakan adalah bahwa amalan-amalan baik yang kita lakukan ini merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri kan dikatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga seperti apa yang telah engkau lakukan ketika engkau di dunia. Karena amalan-amalan tersebutlah yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan tersebut menjadi pengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah inilah yang menjadi penyebab memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau seandainya ada orang yang ingin beramal soleh, ya, dari amal soleh yang dia lakukan tersebut, insya Allah mudah-mudahan itu yang akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian ayolah wal akhwat. Intinya di sini bahwasanya amalan kita tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur
untuk bisa memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya wal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menjelaskan kepada kita berkenaan dengan amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga. Tetapi ya, di dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa perkara-perkara yang memasukkan seseorang ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara masuk syurga ini lebih kepada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kalau sholat subuh itu mudah, datang dia. Walaupun dia tempatnya jauh, datang dia. Karena Allah mudahkan dia untuk melakukan itu. Mudah baginya untuk melaksanakan sholat malam, mudah baginya untuk bersedekah, mudah baginya untuk melangkahkan kaki ke masjid, berbakti kepada kedua orang tuanya, karena Allah mudahkan dia untuk melakukan itu semuanya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis tadi dikatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Sesungguhnya amalan-amalan itu akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya itu mengatakan apa? Wahdini wa yassiril huda li. Ya Allah, berikan saya petunjuk dan mudahkan petunjuk tersebut untukku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, penjagaan dari yang haram, dan kecukupan. Itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita heran, Masya Allah, ada orang yang begitu mudahnya dia puasa. Puasa itu Masya Allah. Ada juga orang yang susah sekali puasa. Ada orang yang begitu mudahnya dia sholat malam, tetapi ada juga orang yang susahnya bukan main untuk melaksanakan sholat malam. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah bersedekah, tapi ada orang yang susah sekali untuk bersedekah. Tetapi segala sesuatu itu semuanya terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja pintu-pintu kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang pertama itu anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ini adalah merupakan landasan dalam kita beramal soleh. Karena di dalam kita beramal soleh, salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syarat daripada amal ibadah itu adalah ikhlas. Yang kedua baru mutabah. Ya, amal soleh. Syarat pertamanya adalah ikhlas. Ikhlas itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan ketika kita melakukan yang namanya ibadah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya syirik itu ada dua ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Tolong hindari yang namanya syirik besar ini. Kenapa kita perlu menghindari yang namanya syirik besar? Sekali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik besar, maka seluruh amalan yang telah kita lakukan itu habis, terhapus. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan yang pernah engkau lakukan hilang, habis. Habis semuanya. Ya, maka ada beberapa orang yang berkata begini, takkanlah orang ini sejak lahir dia itu muslim apa semuanya, kemudian tiba-tiba
dia hanya melakukan sekali aja pergi ke kubur, misalnya apa semuanya sembah kubur, kemudian tiba-tiba dia masuk neraka. Tetapi yang mengatakan demikian bukan kita, yang menentukannya itu adalah Allah. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, bahkan ada yang mengambil satu perumpamaan. Ya, kalau seandainya ada orang yang tiap hari melakukan kesyirikan misalnya, kemudian dia melakukan minum khamar, arak semuanya, dia bukan muslim, tiba-tiba di akhir hidupnya dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, mati, masuk surga. Ya. Dia malah mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Padahal sebenarnya kalau seandainya perumpamaannya seperti itu, tidak salah juga kalau seandainya kita buat perumpamaan seperti ini. Kalau seandainya ada orang yang wudu, kalau seandainya ada orang yang wudu, wudunya itu 1000 liter. Kenapa 1000 liter itu? Padahal tidak boleh kan wudu 1000 liter. Tetapi kita ambillah perumpamaan. Ada orang yang wudu 1000 liter. Dia wudu 1000 liter, kemudian tiba-tiba keluar kencingnya, mohon maaf, 1 tetes. Batal tidak? Batal. Walaupun hanya 1 tetes, mungkin ada yang berkata, ini 1000 liter, ini 1 tetes. Ya, tetap batal. Begitulah yang dinamakan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Itu Allah yang menyatakan. Kalau seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segala amal ibadah yang telah engkau lakukan sebelumnya. Ya. Dan punca daripada keterbelakangan umat ini lebih banyak disebabkan karena tauhid. Lebih banyak disebabkan karena kesyirikan. Mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih percaya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya berbicara berkenaan dengan masalah tauhid ini, orang kadang-kadang tidak ada logikanya. Kalau kita berbicara masalah tauhid, terkadang manusia itu tidak ada logika. Kenapa tidak ada logika? Takkanlah yang ditampal di warung-warung itu, kan biasanya ada tangkal-tangkal ya, ditampal di warung-warung itu, bisa menjadikan warung itu akhirnya banyak orang yang datang. Akan itu yang menjadikan, itu memang tidak ada logikanya sudah. Ya. Dan saya lihat masih banyak orang-orang kita yang seperti itu, yang apa namanya, tampal-tampal ayat 1000 dinar, bukan hanya ayat 1000 dinar yang apa raja-raja itu kan. Nah, itu dikarenakan kalau seandainya kita mau berpikir, takkan itu yang bisa menjadikan orang-orang itu akhirnya datang makan di situ. Ya. Ataupun mungkin ya hal yang lainnya misalnya mohon maaf, menaruh ayat kursi dengan tujuan setannya lari. Ini mana mau lari kalau setannya ada di dalam juga? Orangnya tidak pernah sholat di dalam. Ini setannya ada di dalam. Nah, ini banyak hal seperti itu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat ada orang yang memakai gelang. Gelang itu terbuat daripada nuhas. Nuhas itu dari kuningan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa itu? Kata dia, minal wahinati ya Rasulullah. Ini untuk mencegah penyakit. Jadi dia pakai itu, dan biasanya wallahu alam, kalau budaya orang-orang di Indonesia itu anak yang baru lahir itu biasanya diberikan apa namanya, warna hitam itu diikatkan di tangan, kemudian di pusar. Wallahu alam, apakah di sini ada juga seperti itu? Dulunya wallahu alam ada, dulu ada kan. Ya, yang dikatakan bahwa itu yang akan menjadi penangkal gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat ada orang yang memakai seperti itu dari gelang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa itu? Kata dia, untuk mencegah yang namanya penyakit demam ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inzaha, buka. Fa innaha imutta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Kalau seandainya hal itu ada sama kamu sampai kamu akhirnya mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan kejayaan sama sekali.
Maka ini pintu kebaikan yang pertama, yakin. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan itu ayolah wal akhwat tidak hanya dalam bentuk perbuatan, tetapi keyakinan dan perkataan juga bisa berakibat kepada kesyirikan. Keyakinan misalnya, keyakinan kalau saya pakai cincin ini banyak pembeli yang datang. Nah, itu sudah keyakinan itu. Ya kan? Oh, ini pakai ini banyak nih. Ini keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dalam bentuk begitu, tetapi juga perkataan juga bisa berakibat kepada kesyirikan. Sebagai contoh misalnya, kalau bukan dokter ini saya tidak sembuh. Hanya dokter ini yang bisa menyembuhkan saya. Nah, itu kata-kata, kalau bukan dokter ini saya tidak bisa sembuh, ini bahaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika baru pulang itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang namanya kemenangan. Ketika dia mendapatkan yang namanya kemenangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, dalam keadaan gembira. Ya, kemudian ada sahabatnya, ada sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya karena Allah dan juga karena kamu ya Rasulullah. Nabi marah. Dikatakan begitu saja Nabi marah. Apa kata Nabi? Ataj'aluni lillahi niddan? Adakah engkau menjadikan saya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masyaallah wahda. Katakan ini semuanya atas kehendak Allah semata, bukan karena saya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama itu adalah pintu kebaikan adalah tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Ya, ini juga adalah merupakan kunci daripada kemenangan. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Karena itu ayolah wal akhwat. Di dalam suratul Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama itu adalah salat. Artinya kemenangan seseorang akan didapatkan daripada salatnya. Dan semakin seseorang meremehkan salatnya, maka semakin dia akan tertinggal jauh. Maka itulah ayolah wal akhwat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang melalaikan salat dengan kata-kata fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan salat, alladzina hum fi salatihim sahun. Yang lalai di dalam salatnya. Bagaimana bentuk kelalaian di dalam salat itu? Menurut para ulama, pertama, bentuk kelalaian di dalam salat itu sengaja menunda-nunda waktu salat. Kita tidak berbicara dengan orang yang memang tidak melakukan sama sekali ya. Karena ada juga orang yang salatnya itu seminggu sekali, hanya hari Jumat. Ya, ada juga bahkan hanya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kita berbicara tentang orang yang melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Akan tetapi ketika dia akhirnya sengaja mengakhir-akhirkan waktu salat, ini oleh para ulama sudah dianggap sebagai orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Bayangkan kalau seandainya orang memang tidak salat ya. Begini saja sudah dikatakan menyia-nyiakan salat. Sahun sudah menyia-nyiakan salat. Ya. Maka itulah Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan, barang siapa yang disibukkan dengan hartanya sehingga dia menyia-nyiakan salatnya, maka dia akan dikumpulkan nanti bersama Qarun. Bersama Qarun. Dan barang siapa yang disibukkan dengan kekuasaannya sehingga dia melalaikan salatnya, maka dia akan dibangkitkan nanti dan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ini Ibnul Qayyim yang mengatakan. Barang siapa yang disibukkan dengan pekerjaannya sehingga melalaikan salatnya, maka dia akan dibangkitkan nanti bersama Haman. Haman tahu ya? Haman itu adalah menterinya Fir'aun. Menterinya Fir'aun. Ya, dan itu yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Itu yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya orang-orang seperti ini semuanya akan dibangkitkan nanti, tetapi bukan dengan orang-orang yang beriman.
Maka ayo ikhwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, la yazalun nas yuakhiruna anis salah hatta yuakhiruhumullah, atau yataakharuna anis salah hatta yuakhiruhumullah. Tidaklah manusia itu senantiasa melambatkan salat sehingga Allah jadikan dia sebagai kaum terbelakang. Tahu maksudnya kaum terbelakang ya? Maksud daripada kaum terbelakang itu kaum yang akhirnya tidak tidak mendapatkan kemuliaan di antara kaum-kaum yang lainnya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satu pintu daripada kebaikan di sini adalah menegakkan salat. Dan perlu untuk kita sampaikan juga, ya ikhwah, bahwa berkenaan dengan salat ini adalah satu-satunya perintah. Saya pernah sampaikan ini, bahwasanya salat itu adalah merupakan satu-satunya perintah yang mana Nabi menyuruh kita untuk memukul anak kita kalau dia tidak salat. Satu-satunya. Wallahu alam, ada nggak perintah yang lainnya nanti kalau anakmu tidak puasa pukul, tidak zakat pukul, tidak. Tetapi untuk sholat ini Nabi mengatakan begitu. Ya, kalau seandainya anakmu tidak sholat pukul. Makanya saya kadang-kadang ditanya, di dalam Islam ada nggak pukul memukul? Saya bilang ada. Nabi menyuruh kita memukul. Siapa yang dipukul? Anak-anak yang memang tidak melaksanakan sholat. Di dalam hadis dikatakan begitu. Muru auladakum as-salata fi sab'in wadribuhum fi 'ashrin. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan salat ketika dia berumur berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum fi 'ashrin. Pukul dia kalau sampai umur 10 tahun dia belum salat. Tetapi ulama di sini menyatakan, ayo ikhwah, ketika seseorang atau orang tua memaksakan anaknya melaksanakan sholat sejak dia berumur 7 tahun, insya Allah di umur 10 tahun dia tidak akan pernah menyuruh lagi, karena sudah terbina dan terbangun yang namanya kesadaran untuk melaksanakan yang namanya sholat. Dan tidak mengapa sebenarnya kalau seandainya kita bawa anak-anak kita ke masjid, ya tidak mengapa. Jadikan mereka itu cinta dengan masjid, ya. Karena terkadang ada juga orang-orang yang, ya, ada juga orang-orang yang tidak mau membawa anaknya ke masjid karena apa? Ah, ini bikin malu lah nanti. Tidak, jangan. Ya, tetapi kalau bisa anak-anak itu jangan dikumpulkan satu tempat. Anak-anak itu jangan dikumpulkan satu saf, jangan. Anak-anak itu kalau sholat usahakan dia disandingkan dengan orang dewasa. Karena kalau seandainya dengan anak-anak dengan anak-anak yang terjadi adalah main. Tapi kalau seandainya dengan orang dewasa, insya Allah dia tidak main. Nah, itu silahkan dicoba seperti itu. Nah, ini yang kedua, yaitu menegakkan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Ini juga adalah pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. Boleh saya ini dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga itu adalah kunci kesuksesan adalah membayar zakat. Kunci kesuksesan adalah membayar zakat. Bagi orang-orang yang memang diwajibkan untuk membayar zakat. Dan terus terang saya katakan, membayar zakat itu tidak menjadikan seseorang itu miskin. Kenapa tidak menjadikan orang miskin? Yang namanya zakat yang dibayar itu sisa-sisa daripada kekayaan. Kan orang yang membayar zakat itu kalau seandainya terpenuhi dua hal. Yang pertama nisab, yang kedua adalah haul. Nisab dengan haul. Nisab itu adalah kadar harta terendah orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Biasanya ada di berita harian kan? Berapa sekarang? 7.000. Itu 7.000. Artinya 7.000 itu adalah memang tidak dipakai. Tidak dipakai ada di dalam
account kita tidak dipakai sepanjang tahun, baru dikeluarkan yang namanya zakatnya. Kalau seandainya ya ada orang yang mempunyai gaji, misalnya saya punya gaji Ustaz 10.000 satu bulan, oke, 10.000. Tetapi Ustaz, saya harus berikan untuk istri sekian, untuk anak saya sekian, untuk ini sekian, untuk itu sekian. Dari 10.000 itu tertinggal misalnya 6.500. Pertanyaannya, masuk nisab atau tidak? Tidak. Maka kalau tidak masuk nisab, ya sudah, tidak wajib zakat, walaupun 10.000. Walaupun 10.000. Itu Islam. Makanya Islam itu tidak akan pernah menjadikan seseorang itu miskin. Dan yang diminta oleh Islam hanya berapa? 2,5 saja. Ya, kalau antum ke Indonesia, tax untuk di Indonesia itu kalau beli barang itu 11%. Kalau di sini berapa? 8 ya. Indonesia 11. Artinya, dan itu tidak ada yang dinamakan dengan nisab dan haul. Pokoknya anta beli, anta bayar. Dan Islam hanya 2,5. Itu pun ditunggu 1 tahun. Ditunggu 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun baru, oke, berapa? Nah, ini zakat. Ya, zakat. Kemudian selanjutnya adalah berpuasa. Saya kira saya tidak perlu untuk menjelaskan masalah puasa ini. Dan yang terakhir adalah berhaji. Dan ini adalah rukun Islam. Ya, ini adalah rukun Islam. Kemudian ayyuhal wal akhwat, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu semuanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyatakan, awal adulluka ala abwabil khair. Mau tidak saya tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pintu kebaikan yang pertama adalah puasa. As-saumu junnah. Puasa itu adalah merupakan junnah, perisai. Perisai daripada apa? Perisai dari keburukan di dunia dan akhirat. Kalau jenis keburukan akhirat sangat jelas. Keburukan akhirat itu adalah apa? Keburukan api neraka jahanam. Keburukan di dunia ini ya adalah maksiat. Maka orang-orang yang berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dia mempunyai perisai. Perisai dari keburukan dunia berupa maksiat, dan perisai daripada keburukan akhirat berupa api neraka. Berupa api neraka. Ya. Dan saya berpikir orang yang terbiasa untuk melaksanakan sholat dan berpuasa, insya Allah dia akan dijauhkan oleh Allah daripada dosa-dosa besar ataupun kemaksiatan. Dosa kecil mungkin kita tidak bisa terhindar. Ya, dosa kecil mungkin kita tidak bisa terhindar. Tetapi dengan salat dan puasa, insya Allah akan menghindarkan seseorang daripada dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa kecil memang kita tidak bisa menghindarinya. Ya, banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Tapi kalau dosa-dosa besar, insya Allah. Kemudian selanjutnya, ya wal akhwat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'ul an-nar. Sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi, ayo ikhwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dosa itu dengan sesuatu yang panas dan membakar. Sesuatu yang panas tersebut bisa dipadamkan dengan apa? Dengan api. Ya, dengan api. Di mana air itu diibaratkan oleh Nabi seperti sedekah. Maka ketika seseorang bersedekah, itu akan menjadikan dia terhindar daripada api neraka. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayo ikhwah, kalau kita lihat apa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, salah satu nasihatnya Nabi kepada wanita itu adalah banyak bersedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uridu kunna aktsar ahlin nar. Wahai wanita-wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya saya diperlihatkan kalianlah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya
Wanita-wanita yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Wa bima ya Rasulullah? Kamu katakan bahwa wanita itu banyak di dalam neraka. Kenapa itu ya Rasulullah?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Tukthirnal la'n wa takfurnal ashirah." Kalian itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak melaknat dan banyak yang mengingkari pemberian daripada suami. Tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh para suami. Ya. Dan kita ayyuhal ikhwah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya kita memang ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan apa? Bersedekah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu, harta itu tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza, dan tidaklah seseorang itu memaafkan kecuali Allah akan menambah kepadanya kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang itu menundukkan dirinya tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyatakan, wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang pada waktu malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini bahwa salah satu yang menjadi pintu-pintu kebaikan itu melaksanakan salat malam. Salatul lail salatul rajul fi jawfil lail. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuhan nas absus salama bainakum wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia, sebarkan salam, wasilul arham, ya, silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam ketika manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk dalam surga Allah dengan selamat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah jihad juga, ya. Ayo ikhwah, ada satu hal yang menarik di sini, ya. Ada satu hal yang menarik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kamu harus menahan satu hal. Satu hal yang perlu ditahan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Lisan. Alaika bimalaki hadhihi kulliha. Hendaklah engkau menahan ini. Apa itu? Lisan. Maksudnya bagaimana? Lidah ini tak bertulang. Ya, tapi kadang-kadang dia bisa melukai tanpa terluka. Bisa melukai seseorang dan menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Itulah lidah. Makanya ada seorang khalifah ketika dia menyuruh pelayannya, mengatakan, pergilah ke pasar, cari, ya, cari daging yang paling buruk. Dia pergi ke pasar, yang dia beli adalah lidah. Ditanya, kenapa? Karena gara-gara ini banyak orang yang berkelahi, bertengkar gara-gara lidah. Kemudian ditanya lagi, oke, kalau begitu besok kamu cari daging yang terbaik. Yang dia dapatkan juga adalah lidah juga. Dan dia katakan bahwa dengan lidah ini orang bisa mendapatkan yang namanya pahala. Ya, makanya lidah harus kita jaga. Jangan sampai melukai orang lain. Dan lidah ini walaupun seperti ini, tetapi banyak sekali dosa yang dia lakukan. Contohnya misalnya adalah ghibah. Ya, ghibah. Ada orang yang menganggap biasa ini ghibah, padahal ghibah itu besar sekali dosanya di sisi Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diisrakan oleh Allah, ya, Isra Mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah ke langit, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kepadanya yang namanya surga dan neraka.
salah satu bentuk penduduk neraka pada saat itu adalah orang-orang yang digantikan kuku-kukunya dengan kuku dari apa? Timah. Tahu timah ya? Timah yang panas, kemudian dia mencakar-cakar dirinya sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka lah orang-orang yang selalu bergibah. Makanya gibah itu adalah sama dengan mentransfer pahala secara gratis, free. Ya, kita gibahi orang, orang dapat pahala, kita yang dapat dosa. Makanya hati-hati. Belum lagi kalau seandainya dia menjadi orang-orang yang provokator, menimbulkan yang namanya kerusuhan, menimbulkan yang namanya kondisi yang tidak baik di antara kaum muslimin, yang biasanya dinamakan dengan namam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati yang namanya kuburan, kan ada yang akhirnya diazab di dalam kubur. Orang bertanya, kenapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, sesungguhnya orang ini yang pertama adalah orang la yatanazzahu min bauli, tidak membersihkan dari kencingnya. Kemudian yang kedua itu adalah yamshi bin namimah, senantiasa berjalan di atas namimah, mengadu domba, ya, membuat kerusuhan. Allahu ta'ala alam. Mohon maaf, malam ini saya sebenarnya kurang fit dan kurang sehat, tapi insya Allah saya tetap datang, karena alhamdulillah para ikhwah sudah datang. Kalau orang mengatakan lebih baik saya sakit daripada sakit hati yang lain juga. Nanti saya kena maki sama Bang Zain nanti kalau saya tak datang. Saya terus terang dari tadi siang itu saya hanya tidur aja karena kurang fit memang dan agak demam. Tapi insya Allah bukan COVID, insya Allah. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.